Perkenalkan, nama saya Desi Adianingsih Siregar, NPM 1801010300302. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisa saya mengenai film Taare Zameen Par. Di dalam film tersebut ada seorang anak yang bernama Ihsan. Tokoh Ihsan ini mengalami diseleksia, di mana diseleksia ini sudah kita pelajari bahwa diseleksia merupakan kesulitan belajar dalam hal membaca dan menulis atau mengenali huruf. Dia melihat huruf-huruf seakan-akan menari dan dalam posisi terbalik. Kalau dipantulkan di cermin atau di kaca, baru bisa terbaca tulisannya. Dia bukan anak yang tidak normal, tetapi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Artinya, dia memerlukan perlakuan dan sesuatu yang khusus dalam belajarnya. Dia membutuhkan perhatian, pengertian, dan kasih sayang dari orang-orang di kehidupannya. Akibat hal tersebut, maka dampaknya dia menjadi malas belajar dan suka membolos. Sebab tidak ada yang memahami keadaan dia. Maka hal itu menjadi pelariannya untuk menghadapi perasaannya yang tidak dimengerti oleh orang lain. Seolah-olah di mata orang lain dia merupakan anak yang bodoh, pemalas, dan bahkan idiot. Padahal jika kita perhatikan, dia mempunyai imajinasi yang sangat tinggi dan memiliki kemampuan dalam melihat dunia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hal ini bisa kita lihat dari hasil lukisannya yang begitu mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Kesulitan ini dapat diatasi dengan bimbingan dan kasih sayang baik orang tua, guru-guru, dan orang-orang yang di sekitarnya. Namun sayang dalam film itu orang tua Ihsan tidak mengerti keadaannya. Ibunya cukup perhatian namun belum mampu memahami kondisi sebenarnya yang dialami oleh Ihsan. Di sisi lain, guru-guru Ihsan beranggapan bahwa Ihsan adalah anak idiot, bodoh, pemalas, dan berketerbelakangan mental. Sehingga mereka semua sangat tidak suka dengan perilaku Ihsan di kelas dan malah menyarankan untuk dimasukkan ke dalam sekolah luar biasa atau yang kita kenal dengan SLB. Teori pembelajaran guru-guru Ihsan dalam mengajar beragam. Dalam ilmu psikologi, pendidikan ada teori behaviorisme, kognitif, dan konstruktivisme. Dalam film ini, kebanyakan dari guru-guru Ihsan menggunakan teori behaviorisme dan kognitif yang tidak cocok bagi keadaan atau kondisi Ihsan yang mengalami diseleksia tersebut. Namun ada satu guru yang paham dan menyadari kondisi Ihsan yang bernama Ram. Dan dia dalam pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme atau teori membangun menurut Vygotsky, yakni dengan cara scaffolding, yaitu melakukan pendekatan-pendekatan bertahap dengan usaha mendatangi keluarganya dan berusaha memecahkan permasalahan yang dialami oleh Ihsan. Dia membimbing Ihsan, memberi motivasi, dorongan, kebebasan, memberikan kasih sayang dan kelembutan, mengajari menulis, membaca, dan menghitung. Dengan metode yang bisa diterima oleh Ihsan dengan kondisinya yang seperti itu, dan akhirnya dia berhasil membuat muridnya tersebut mampu mengatasi kondisinya, dan akhirnya dia menjadi anak yang pintar. Multiple intelligence yang dimiliki Ihsan adalah kecerdasan spesial atau visual. Kecerdasan ini biasanya mampu berimajinasi mental dengan baik dan mampu menggambarkan atau menciptakan kembali suatu grafis. Orang-orang seperti ini mempunyai atau mampu berpikir
beberapa dimensi, artinya mampu menciptakan kembali dunia visual atau penglihatan pandangan. Kecerdasan ini salah satunya dapat ditemukan pada pelukis yang seperti Ihsan, yang pandai melukis dan menghasilkan lukisan yang luar biasa, sehingga dia berhasil memenangkan lomba melukis di sekolahnya. Namun tampaknya dia ini juga memiliki kecerdasan tubuh atau kinestik, karena dia bisa melakukan gerakan seperti Michael Jackson pada film tersebut. Hikmah yang dapat diambil dari hikmah pelajaran yang dapat diambil dari film Ta'are Jami' Par tersebut banyak sekali, karena memang film ini sangat inspiratif sekali, khususnya dalam dunia pendidikan. Di antara hikmah yang dapat diambil adalah bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing, mempunyai kecerdasan tersendiri yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang lain. Dari film ini betapa penting arti dari sebuah pengertian orang tua sebagai pendidik di kalangan keluarga dan bagi guru sebagai pendidik di kalangan sekolah. Sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan kondisi anaknya, memahami keinginannya, dan memberi kasih sayang serta kelembutan. Sikap yang baik kepada anaknya, dan bersikap pola asuh demokratis bukan otoritatif. Dan bagi guru sangat penting memahami karakter dan permasalahan murid, karena begitu beragam murid yang dihadapi seorang guru. Dengan begitu bisa sebagai bahan untuk memberikan metode pembelajaran yang tepat bagi anak-anak. Bukan sebaliknya, guru tidak boleh egois, tidak boleh selalu berteori kognitif, kasar, ganas, keras, otoriter, acuh tak acuh, dan tidak peduli, yang pada akhirnya membuat anak takut, hilangnya percaya diri, hilangnya motivasi, frustasi, depresi, sedih, dan menjadi pemurung dan pendiam. Mental anak menjadi terganggu. Sangat bagus diambil pelajaran bagi calon seorang guru, bagaimana seorang guru harus bisa mendidik anak didik dengan penuh tanggung jawab dan membantu anak didik menemukan jati diri dan kesuksesannya. Terakhir, bahwa kita tidak boleh menganggap remeh orang lain, karena suatu saat bisa jadi orang yang kita remehkan lebih sukses daripada kita, bahkan lebih baik dari kita. Jangan terlalu cepat menilai orang lain. Jangan sombong, jangan merasa hebat dan lebih pintar dari orang lain, sebab takdir Tuhan tiada yang tahu. Teruslah berprasangka baik, peduli dengan murid, dengan orang lain, dengan orang-orang yang di sekitar, saling membantu kesulitan orang lain, saling memahami perasaan orang lain, dan jangan suka membuli orang lain. Demikianlah analisis yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.